Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa TEP yang saya sayangi, kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teknik pertanian ini, kita telah sampai kepada pertemuan ke-6 ya. Terus kita akan membahas nanti adalah persamaan eksak. Bagaimana persamaan eksak dalam persamaan matematik teknik ini ya, kita coba lihat nanti sejauh mana persamaan eksak ya. Jadi ini adalah persamaan eksak ya. Persamaan eksak di sini dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa itu adalah satu persamaan implisit ya. Jadi kalau persamaan implisit itu diturunkan ya, diintegralkan, kemudian implisit diturunkan, itu dia akan mendapat suatu nilai ya. Kemudian apabila nilai itu diturunkan lagi, dia akan sama hasilnya. Jadi kalau diintegralkan kemudian diturunkan akan sama hasilnya. Itulah persamaan eksak. Jadi persamaan yang ini sebenarnya penurunan dari persamaan implisit ya. Implisit yang diturunkan kemudian dapatlah persamaan. Ini yang ya kita polanya adalah seperti ini, M fungsi XY dan N fungsi XY ya. Jadi di X sama dengan 0 itulah pola umum dari persamaan eksak. Jadi kalau ada persamaan-persamaan yang mirip dengan ini ya kita bisa selesaikan dengan persamaan eksak ya. Oke, maka ada fungsi XY, artinya apa? Kalau persamaan fungsi M XY itu N fungsi XY itu diintegralkan ya, maka dapat fungsi XY ya, maka fungsi XY itu adalah konstan gitu ya. Jadi cara penyelesaiannya adalah dengan fungsi tadi kita turunkan terhadap X. Jadi F XY itu turun terhadap X, hasilnya sama dengan M XY ya. Kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya sama dengan XY. Jadi itulah persamaan implisit yang kita turunkan seperti itu ya. Kalau diturunkan terhadap X, dia hasilnya M. Kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya N ya. Itulah ya. Kemudian kalau disusun, itulah persamaan eksak ya. Kemudian kita turunkan lagi df fungsi XY, dx itu terhadap Y ya, terhadap Y, maka hasilnya adalah sama dengan dm per dy ya. Itu kalau yang sebelahnya kita turun terhadap X, maka hasilnya adalah dn per dy. Jadi dm per dy dan dn per dx kalau sama, maka itu ciri bahwa persamaan itu eksak. Artinya eksak di sini adalah persamaan itu bisa kita integralkan ya. Jadi persamaan itu bisa kita integralkan, itu kita katakan persamaan eksak ya. Jadi dm per xy per dy sama dengan dn Y per dx. Jadi maka katakanlah persamaannya eksak. Oke, kita lanjut. Contoh ya. Ini adalah 3e kuadrat ya, 3e kuadrat min 2y kuadrat tambah min kurung 1 min 4xy kurung dy per dx sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan persamaan sebenarnya ini adalah turunan dari persamaan implisit ya, fungsi implisit. Jadi implisit ini integralkan lagi kita akan dapat fungsinya ya. Jadi dalam kasus ini kita buat M ya. M itu apa? M adalah sama dengan 3y kuadrat min 2y kuadrat, itu adalah M ya, M. Kemudian M ini diturunkan terhadap Y ya, maka hasilnya adalah min 4y. Sedangkan N 1 min 4xy diturunkan terhadap dx ya, dn per dx min 4y. Karena dia sama, maka kita katakanlah persamaan di atas eksak. Eksak dalam pengertian apa? Eksak dalam pengertian bahwa persamaan itu bisa diinikan ya. Persamaan itu bisa diintegralkan lah ya. Jadi itu maksudnya. Kemudian M df per xy per dx sama dengan 3y kuadrat min 2y kuadrat ya. Jadi kalau itu ya df, jadi fungsi f. Kemudian kalau kita integralkan ya, hasilnya apa?
dfx y ya integral dari 3e kuadrat min 2y kuadrat. Kalau kita integralkan hasilnya apa? Hasilnya adalah ya hasilnya ini ya. Jadi fungsi x sama dengan x pangkat 3 kurang 2x y kuadrat tambah fungsi y ya. Berarti integralkan terhadap y ya. Kemudian fungsi x y dy ya sama dengan apa? Kalau ini diturunkan terhadap y apa? Terhadap y turunnya adalah sama dengan 4xy ya. 4 min 4xy ditambah fungsi aksen y ya. Itu akan sama dengan n. Akan sama dengan n. N-nya adalah 1 min 4xy. Ini akan sama dengan n. Artinya apa? Artinya adalah fungsi aksen y sama dengan 1 ya. Kalau diintegralkan jadinya fungsi y sama dengan y. Jadi ini cara untuk menyelesaikan persamaan eksak ya. Ya, karena dapat y, maka kita hasilkan bahwa fungsi x y yang kita cari itu sebenarnya apa? X pangkat 3 min 2xy kuadrat ditambah dengan y ya. Y. Ini adalah fungsi yang akan kita cari. Ya, buktinya apa? Kalau kita turunkan lagi, maka kita akan dapat hasil ya. Turunkan lagi apa? X pangkat 3 diturunkan terhadap x 3e kuadrat dx ya, kurang 2y kuadrat dx per dx tambah 4xy dy per dx tambah 1 dy per dx ya. Nah, diturunkan maka kita urai hasilnya di Bapak, hasilnya jadi 3x kuadrat min 2x 2y tambah 1 min 4xy ya, 4xy. Jadi hasilnya adalah sama dengan itu ya. Jadi kalau kita turunkan lagi hasilnya akan sama dengan persamaan awal ya. Ya, inilah dikatakan persamaan eksak. Persamaan eksak adalah persamaan yang bisa kita integralkan. Oke. Contoh kedua adalah apa? X pangkat 3 tambah 2xy tambah x kuadrat min y. Ini adalah pola dari persamaan eksak ya. Eksak polanya seperti itu. Jadi dalam kasus ini ya kembali bahwa persamaan di atas merupakan turunan dari fungsi implisit ya, fungsi implisit. Jadi kita ambillah m dulu. M itu adalah sama dengan x pangkat 3 tambah 2xy ya. Kemudian m diturunkan terhadap y, n diturunkan terhadap x, hasil berapa? Ternyata dm per dy sama dengan 2x, sedangkan dn per dx hasilnya 2x sama ya. Kalau sama, maka kita katakan persamaan itu eksak. Tadi saya ulang lagi, artinya adalah itu persamaan eksak kalau persamaan itu bisa kita integralkan ya. Jadi caranya adalah kita ambil satu nilai m ya, nilai m atau df per fungsi x per dx ya sama dengan x pangkat 3 2xy ya. Kemudian kalau m itu atau diintegralkan jadinya sama dengan fungsi xy sama dengan x pangkat 4 per 4 ditambah ya y kuadrat ditambah fungsi y. Jadi kalau diintegralkan terhadap apa? Terhadap x ya. Jadi fungsi x-nya adalah pangkat 4, kemudian tambah y kuadrat ditambah fungsi xy ya. Kemudian nxy apa? Sama aja dengan di fungsi per dy, artinya sama aja dengan x kuadrat min fungsi diturunkan ya, diturunkan terhadap y ya, y sama aja dengan ini ya, sama aja dengan x kuadrat ya, sama dengan x kuadrat x kuadrat min y ya, x kuadrat min y, karena ini adalah n ya, n itu adalah kuadrat min y ya. Kemudian ya dengan demikian kita dapat apa?
kodrat yang bisa dihilangkan, sehingga fungsi aksen Y sama dengan min Y, atau bisa dikatakan fungsi Y ya, fungsi Y jadinya apa? Fungsi Y jadinya adalah ya sama dengan min Y ya, fungsi Y sama dengan setengah Y kuadrat, jadi setengah Y kuadrat. Jadi kita bisa buat persamaannya, yang kita akan cari adalah fungsi Y, fungsi X Y ya, salah, fungsi X Y itu ya. X pangkat 4/4 tambah Y kuadrat min setengah Y kuadrat ya. Oke. Jadi kebenaran hasil fungsi tersebut dapat diuji dengan cara apa? Cara kalau kita turunkan lagi, dia akan menghasilkan suatu ya, menghasilkan suatu ini persamaan lagi ya, persamaan yang baru ya, yang baru. Oke, bersama diturunkan terhadap X dan Y seperti berikut. Jadi persamaan ini kalau kita uji, kita turunkan terhadap X dan Y ya, atau turunan secara implisit namanya ya. Nah ini diturunkan secara implisit, X pangkat 4/4 Y kuadrat dikurang setengah Y kuadrat ya, diturunkan secara implisit, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah ya kita turunkan dulu terhadap X ya, terhadap X. Jadi apa? Terhadap X jadinya adalah turunkan terhadap X sama dengan ya 4 X pangkat 3 atau sama dengan 3, kemudian diturunkan terhadap X ya. Ya. Kemudian 2XY diturunkan terhadap apa namanya X ya, kemudian diturunkan terhadap Y sama dengan X kuadrat Y per dx. Kemudian ini turun terhadap Y sama dengan min 1 dy per dx ya. Kemudian kita susun adalah sama dengan apa? X pangkat 3 tambah 2X tambah dikurung X kuadrat min Y sama dengan dy per dx ya. Ya ini adalah persamaan apa namanya? Persamaan yang kita yang dihasilkan. Artinya itu udah sama, benar nggak persamaannya seperti itu? Kita lihat lagi ya. Benar nggak persamaannya seperti itu? Oke. Ya, ini persamaannya ya. Persamaannya adalah ini X per 3 2XY kurang Y ya. Kurang Y, benar nggak? Ya. Per 3 2XY kurang Y ya. Jadi sama ya. Halo, sama? Sama bukan? Ya, dia akan sama ya. Silakan sama. Ya, ini dikatakan persamaan eksak ya. Jadi persamaan eksak adalah persamaan yang akan kita selesaikan dengan cara menurunkan persamaan implisit ya, pakai hasil persamaan itu, kemudian diintegralkan, nilainya juga akan sama dengan persamaan implisit tadi ya. Oke. Ya, jadi persamaan implisit itu ya, implisit itu perlu dicari kalau dia bukan dari asalnya ya, atau maka dia tidak dapat diturunkan ya, atau tidak dapat diintegralkan. Jadi tidak semua persamaan yang seperti ini yang bisa kita integralkan ya. Kenapa? Karena persamaan eksak ini ya harus ya syaratnya tadi. Kalau tidak sama, berarti persamaan itu tidak bisa kita selesaikan ya. Maka kita cari cara lain penyelesaiannya ya, Ya, ini adalah bentuk dari persamaan implisit apa namanya? Persamaan implisit ya. Ini adalah persamaan implisit ya. Kemudian kalau diturunkan terhadap ya X, kemudian diturunkan terhadap G ya, seperti itu ya, maka dia akan menghasilkan suatu persamaan eksak ya. Jadi kalau sumbernya jelas, maka dia akan menghasilkan suatu persamaan yang jelas juga. Oke, ya saya
harap kepada siswa untuk bisa mengikuti ya, kuliah ini ya dengan apa? Dengan membaca materi tambahan. Ya. Jadi tidak semua materi ini bisa dikasihkan di sini semua. Diharapkan Anda bisa menambah materi ya di dalam buku ya, dalam buku atau literatur-literatur lain yang berhubungan dengan persamaan diferensial ya. Jadi harus Anda belajar ya. Jadi banyak belajar, banyak baca supaya kesamaannya ilmunya bisa banyak ya untuk mendalami materi-materi tentang persamaan eksak ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Saya tutup membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.